Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Nahot selaku dosen birokrasi pemerintahan Indonesia dan selamat pagi kepada teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya, Sevana Suramaga Melati, NIM E1031201040 dari Prodi Ilmu Pemerintahan, kelas A, reguler A, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjung Priok Pontianak, akan mempresentasikan hasil tugas saya yang saya beri judul Netralisasi Birokrasi. Nah, teman-teman, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu relasi birokrasi dan politik. Nah, birokrasi pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan yang dilakukan di arena politik. Nah, teman-teman, tujuan dari politisi dan birokrasi dalam relasi yang pertama adalah politik memiliki keinginan untuk menggunakan para birokrat bagi kepentingan mereka. Bahkan sumber daya seperti organisasi dan anggaran birokrasi untuk diselewengkan. Nah, sedangkan para birokrat memiliki keinginan untuk mempengaruhi arena politik untuk kepentingan mereka. Nah, selanjutnya teman-teman, ada hubungan birokrasi dan politik. Birokrasi kuat secara politik karena 3 hal. Nah, yang pertama ada kepemilikan aset sumber kekuasaan. Maksudnya di sini adalah sumber kekuasaan yang sangat banyak yang dimiliki oleh birokrasi mempunyai kekuatan-kekuatan lain seperti buruh, partai politik, LSM, mahasiswa, atau juga organisasi profesi. Nah, yang kedua, peran birokrat yang istimewa di tengah masyarakat. Peran yang dimiliki birokrat yang tidak ada di institusi lain hanya bisa diterapkan di birokrasi. Nah, yang ketiga ini ada posisi birokrasi yang strategis dalam hubungan penguasa dan rakyat. Nah, maksudnya di sini adalah birokrasi pada satu sisi untuk mengeksekusi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh mereka. Nah, pada sisi lain, pada hubungannya dengan rakyat, birokrasi juga dibutuhkan sebagai lembaga pelayanan. Nah, teman-teman, dengan 3 hal inilah birokrasi secara natural memiliki posisi politik yang luar biasa yang sangat mudah diselewengkan baik oleh mereka sendiri maupun para pejabat politik ataupun partai politik. Nah, teman-teman, selanjutnya itu ada supremasi peran birokrasi di berbagai negara. Nah, yang pertama itu ada di Jepang. Nah, teman-teman, di Jepang terdapat departemen yang sangat prestisius, yaitu Kementerian Perdagangan Internasional dan Industri. Nah, mereka bahkan mendapat gelar politisi permanen karena merekalah yang menjadi faktor penentu dalam mewujudkan keajaiban ekonomi yang dimiliki oleh Jepang. Nah, yang kedua yaitu di Inggris. Di Inggris, birokrat disebut sebagai kelompok penguasa Inggris. Jadi, prinsipnya birokrasi sebagai suatu kelompok yang sangat berkuasa di sana, karena pengaruh dan peranan mereka kadang-kadang melebihi kabinet sekalipun. Nah, yang ketiga ada di Eropa. Di Eropa, birokrasi dipandang sebagai pemegang kekuasaan yang real. Ketika negara-negara Eropa membentuk aliansi Uni Eropa yang lengkap di Brazil, nah, birokratlah yang menjadi dalang dari penyatuan dari Uni Eropa tersebut. Nah, selanjutnya yaitu peranan dan posisi birokrat dalam sistem politik. Nah, yang pertama ada birokrasi berperan sebagai pembuat kebijakan yang akan diambil oleh para politisi. Nah, teman-teman, yang menduduki jabatan dari legislatif maupun eksekutif, yang kedua sebagai interventor.
sekaligus eksekutor. Setelah mereka berperan sebagai pembuat kebijakan, mereka juga menjalankan tugas interpreter atau memperterjemahkan dari kebijakan yang dibuat oleh politisi. Nah, sekaligus juga sebagai eksekutor, di mana mereka juga yang melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh mereka sendiri. Nah, yang terakhir yaitu sebagai organisasi sosial atau organisasi massa. Contohnya yaitu KOPRI. Mereka bisa bertindak untuk mengorganisir diri sebagai organisasi masyarakat. Mereka bisa berperan untuk menyalurkan interest, bisa disampaikan kepada partai politik. Nah, tujuannya ini untuk dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan kebijakan berikutnya. Nah, yang selanjutnya yaitu hubungan birokrasi penguasa dan rakyat. Birokrasi dibutuhkan oleh semua pihak. Penguasa butuh, rakyat butuh. Penguasa butuh mereka sebagai sarana mengaplikasikan kekuasaan, visi misi. Nah, di sisi lain rakyat juga butuh sebagai pemberi layanan. Nah, makanya hal inilah yang menyebabkan birokrasi memiliki potensi kekuasaan politik yang luar biasa. Nah, selanjutnya yaitu ada tindakan pencegahan abuse. Yang pertama, teman-teman, yaitu dengan netralisasi politik. Bahwa organisasi tidak boleh digunakan untuk kendaraan politik atau digunakan untuk mobilitas-mobilitas politik lainnya. Nah, yang kedua, dengan pengaturan dan pembatasan sumber kekuasaan. Nah, ini dilakukan dengan cara check and balance, dengan mekanisme sehingga tidak ada monopoli-monopoli kekuasaan yang dimiliki oleh birokrasi tanpa kontrol. Nah, yang ketiga yaitu dengan memperkuat partisipasi politik, sehingga banyak negeri undang-undang memperbolehkan mendorong penggunaan layanan birokrasi yang mana mereka bisa memberikan masukan kepada para birokrat. Nah, yang terakhir dengan menjadikan birokrat sebagai institusi terbuka. Nah, maksudnya di sini karena birokrat itu menyimpan sumber kekuasaan yang sangat besar, maka para birokrat harus menjadi institusi yang transparan sehingga publik bisa menilai proses-proses yang terjadi di penggunaan dana yang digunakan oleh birokrat. Nah, teman-teman, jadi dapat kita simpulkan bahwa birokrasi mempunyai cakupan kekuasaan yang sangat besar dan sangat berpengaruh di segala bidang. Sebagai penutup dari presentasi saya, maka dari itu izinkan saya membagikan kutipan bahwa belajar sebanyak yang kamu bisa saat masih muda, karena hidup menjadi terlalu sibuk nantinya. Saya Sevana Suramaga Melati, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.